Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita mempelajari fisika bab 3 mengenai vektor. Hari ini kita akan fokus mempelajari atau melakukan simulasi resultan vektor. Nah, sebelum lanjut ke simulasi tersebut, saya ingin memastikan kalian untuk paham mengenai penulisan vektor. Kita bisa lihat di sini ada 3 macam penamaan vektor yang berbeda. Yang pertama kita bisa lihat sebuah vektor A kecil, kemudian ada vektor A besar, dan vektor AB. Apa yang membedakan? Sebenarnya mereka sama. Nah, di sini yang paling atas merupakan vektor A kecil. Jadi penamaannya menggunakan huruf A kecil. Kemudian yang di tengah ini menggunakan huruf A besar. Nah, jika kalian menemukan sebuah vektor dengan titik pangkal A, kemudian titik ujung B, maka vektor ini dinamakan dengan vektor AB. Begitu. Jadi penamaannya sebenarnya bebas. Nah, selanjutnya kita mulai saja melakukan simulasi. Oh ya, sebelum melakukan simulasi, kita review sedikit. Cara untuk menentukan resultan dari vektor itu ada beberapa macam. Yang pertama yaitu resultan dua vektor yang sejajar. Untuk resultan dua vektor yang sejajar itu bisa dibagi lagi menjadi dua, yaitu yang searah maupun yang berlawanan arah. Nah, untuk yang searah itu tinggal dijumlahkan kedua vektornya, untuk yang berlawanan arah tinggal dikurang. Kemudian yang kedua yaitu resultan dari dua vektor yang saling tegak lurus. Nah, untuk mencari resultannya digunakan persamaan yang sudah saya setel dulu ini ya. Jadi R sama dengan akar dari A kuadrat ditambah B kuadrat. A kuadrat itu maksudnya vektor yang pertama, kemudian B itu vektor yang kedua. Kemudian untuk resultan dari dua vektor yang saling mengapit sudut. Di sini terdapat beberapa metode seperti metode segitiga, kemudian metode jajar genjang, kemudian metode analisis, metode poligon, dan lain-lain. Akan tetapi, metode yang paling akurat yaitu menggunakan metode analisis dengan persamaan R sama dengan akar dari A kuadrat ditambah B kuadrat ditambah 2 dikali A dikali B dikali dengan cos theta. Oke, langsung saja kita lakukan simulasi. Silahkan buka Google Chrome Anda, kemudian ketik pad.colorado.edu. Kemudian kita pilih simulations, fisika atau physics. Oke, di bagian subjeknya, kalian pilih yang motion. Di bagian bawah terdapat vector addition. Penjumlahan vektor. Kemudian kita play. Kita pilih yang dua dimensi. Oke, langsung saja kita simulasi untuk dua vektor yang sejajar. Misal saya punya vektor A yang arahnya ke kanan, panjangnya 10, bisa dilihat di sini. Kemudian saya juga punya vektor B, panjangnya juga 10. Seperti yang sudah kita pelajari, resultan dari dua vektor yang sejajar
dengan arah yang sama itu tinggal dijumlah. Jadi panjang vektor A yaitu 10 dijumlah dengan panjang vektor B yaitu 10. Jadi jumlahnya adalah 20. Bisa kita buktikan dengan klik di sini. Sam itu jumlah. Bisa kita lihat di sini ya. Dari 20 ke 40 itu kan 20. Jadi betul. Hasil dari 10 ditambah 10 yaitu 20. Jadi panah yang ini merupakan panah resultan dari kedua vektor. Kita cek. Kalau misalnya saya punya vektor A panjangnya 7, kemudian vektor B panjangnya 8, 7 ditambah 8 hasilnya betul ya, 15. Selanjutnya, kita coba jika saya punya vektor yang berlawanan arah. Saya punya vektor A15, kemudian saya punya vektor B5. Seperti yang sudah kita pelajari, untuk dua vektor yang saling sejajar tapi berlawanan arah, tinggal dikurang, yaitu 15 dikurang dengan 5. Maka hasilnya adalah 10. Ya. Kita coba lagi. Kalau misalnya saya punya vektor A yang arahnya ke kiri, 10. Kemudian saya punya vektor B yang arahnya ke kanan, 10. Maka resultannya adalah 10 dikurang 10, hasilnya 0. Begitu ya. Oke, lanjut ke resultan dua vektor yang saling tegak lurus. Untuk yang saling tegak lurus itu kan menggunakan rumus Pythagoras. Jadi misalnya saya punya vektor A panjangnya 6, kemudian saya punya vektor B panjangnya 8, teman-teman bisa langsung buktikan saja menggunakan rumus Pythagoras. Betulkah hasilnya? Ini ya. Betulkah hasilnya 10? Silahkan dicek menggunakan rumus Pythagoras. Oke, selanjutnya saya juga punya vektor A yang panjangnya misal 12, vektor B yang panjangnya 16. Kita cek hasilnya berapa? Hasilnya adalah 20. Teman-teman bisa langsung cek menggunakan rumus Pythagoras yang sudah saya share persamaannya di modul minggu lalu. Oke, itu sudah sampai dengan yang saling tegak lurus. Sekarang untuk dua vektor yang saling membentuk sudut atau mengapit sudut. Misal saya punya vektor A 10. Saya juga punya vektor B saya, sudutnya, kita lihat sudutnya 45 dengan panjang 9,9. Betulkah vektor A yang panjangnya 10 dan vektor B yang panjangnya 9,9 dengan sudut apit 45 derajat menghasilkan resultan sebesar 18,4. Nah, ini juga silahkan teman-teman cek menggunakan persamaan di modul. Kalau lupa, kita bisa lihat lagi. Ini ya persamaannya. Bisa dicek betulkah atau tidak betulkah hasilnya. Gitu. Oke.